Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Pemirsa di mana saja berada, selamat berjumpa. Memilih pemimpin itu adalah fardu ain likullil muslimin wal muslimat. Setiap individu, pribadi-pribadi orang Islam, baginya wajib memilih pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu menentukan kehidupan berbangsa, bernegara. Maka setiap individu tidak ada pilihan, dia harus memilih pemimpinnya. Jika dia tidak memilih pemimpin, berarti yang rusak itu adalah keyakinan. Maka setiap orang harus memilih pemimpin. Pemirsa yang budiman, siapa itu pemimpin? Islam di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 terma yang biasa disebut. Pertama ada namanya Al-Imam. Lembaganya dikenal dengan Al-Imamah. Yang kedua ada disebut dengan Khalifah. Lembaganya disebut dengan Khilafah. Dan yang ketiga adalah disebut dengan Amir. Lembaganya disebut dengan Umaro. Umaro inilah yang ada hampir di seluruh dunia, yaitu memilih presiden, memilih pemimpin. Pemimpin yang tertinggi di negara Indonesia ini adalah presiden. Maka setiap kita harus memilihnya. Kenapa kita memilih? Pertama, la takumul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar illa a'immah. Tidak akan tega amar ma'ruf nahi munkar itu tanpa melalui otoritas pemimpin. Pemimpin tertinggi di negara ini adalah presiden. Di situ ada para menteri, para lembaga-lembaga tinggi negara, sampai nanti ada gubernur, ada sampai kepada wali kota dan bupati. Itu dipilih untuk mengeksekusi pelaksanaan bangsa dan negara dalam menuju amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, persoalannya seperti apa kriteria? Seperti apa bentuk-bentuk pemimpin yang kita pilih itu? Tadi sudah kita sebutkan, ada umaro, ada khalifah, ada imam. Ketiga itu di dalam diri amir harus satu. Pertama, dia harus berada di depan untuk menentukan arah kebijakan bangsa dan negara dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai kebenaran keadilan perlu sidik seperti Nabi Muhammad SAW. Perlu amanah, dipercaya, dan perlu punya visioner, intelektualitas. Tentu yang paling penting, dia menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan yang hak. Maka ada pada diri seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin yang kita pilih itu ada 2. Ada pemimpin yang bersifat formal, ada pemimpin yang bersifat informal atau non formal. Siapa pemimpin formal? Mulai dari presiden dengan jajarannya sampai kepada
gubernur, wali kota, atau bupati. Siapa pemimpin yang informal atau non formal? Ulama. Ulama. Pemimpin formal yang mencintai ulama. Pemimpin formal yang mengajak sama ulama dalam mengentaskan persoalan keumatan, kemiskinan, tawuran, kejahatan, narkoba, termasuk di dalamnya itu korupsi. Semua itu dia coba menyelesaikan dengan aman, dengan nyaman, dengan damai, tanpa ada riak, tanpa ada protes, tapi masyarakat menerima dengan damai. Pemirsa yang budiman yang kita cintai, pemimpin yang kita harapkan juga adalah pemimpin yang mampu membaca kepentingan umat. Umat itu ada di relung-relungnya ulama. Sekarang ulama dengan pemimpin harus bersanding, bukan bersaing, tapi bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kenapa? Karena Nabi menyebut, manis tahofal ulama khosrat din. Siapa yang telah melecehkan ulama, maka rugi agama. Maka ulama harus juga menentukan pemimpinnya, sehingga perjalanan antara ulama dengan pemimpin formalistik itu sejalan dalam upaya mencapai keadilan dan kebenaran. Saya rasa itu yang perlu kita dudukkan. Tentu jangan lupa, pilihlah dengan hati yang nyaman, dengan jiwa yang tentram, sehingga bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.